Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam seri renungan 10 menit untuk Tuhan dengan seri terang yang menerangi. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan. Kali ini lanjutan dari seri yang ke-13. Tapi sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, izinkan kami kembali untuk bisa merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami pada saat hari ini. Firman-Mu boleh kami mengerti dengan benar, oleh karena menolong kami untuk mengerti perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari apa yang sudah kita dengarkan seri yang ke-13 yang lalu, bahwa ada 3 kali Tuhan menyebutkan bahwa Allah menyerahkan orang-orang yang fasik, Allah menyerahkan orang-orang yang lalim, Allah menyerahkan orang-orang yang menggantikan kemuliaan Allah dan diberikan kepada ciptaan yang lain, diberikan kepada patung-patung yang menyerupai manusia. Kemuliaan diberikan kepada patung-patung yang menyerupai hewan-hewan, burung-burung, dan yang lain. Tapi kali ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat kembali apa yang perlu dari perenungan dari seri yang ke-13 itu. Saya akan bacakan kembali firman Tuhan tentang murka Allah kembali. Dari Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kita melihat di sini Allah adalah Allah yang murka. Mungkin selama ini kita mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih. Kita mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang mengampuni. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini dari ayat firman Tuhan ini, Allah adalah Allah yang murka. Saya juga setuju bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, Allah yang mengasihi, Allah yang menyayangi. Tapi perlu kita mengerti bahwa Allah adalah Allah yang adil. Di manakah letak keadilan Allah? Keadilan Allah bisa kita lihat dari Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni, dan juga Allah yang murka. Disitulah letak keadilan Allah. Allah akan murka kepada orang yang tidak mau taat kepadanya. Allah akan murka kepada orang yang tidak mau peduli kepadanya. Allah akan murka kepada orang yang adalah ciptaan Tuhan, tetapi ciptaan Tuhan itu menolak keberadaan Allah sendiri. Tidak peduli kepada Allah. Bahkan dari ayat ini, orang yang menindas kebenaran Allah. Sadarkah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau Allah sudah murka, tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari murkanya Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari kegeraman Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjauhkan dirinya dari murkanya Allah. Saudara dan saya, kalau saudara dan saya tidak mau taat kepada Allah, kalau saudara tidak mau datang kepada Allah, kalau saudara tidak mau bertobat, siapapun saudara, saudara akan menjadi orang-orang yang terkena kepada murka Allah. Saya kira tidak ada satu orang pun dari kita yang ingin dimurkai Allah. Saya kira tidak ada satu orang pun dari manusia di dunia ini yang senang akan murkanya Allah. Ya, saya kira semua orang ingin supaya Allah mengasihi. Semua orang supaya menerima kasihnya Allah. Ya, saudara akan menerima kasihnya Allah kalau saudara mau peduli kepada Allah. Kalau saudara tidak menindas kebenaran Allah. Kalau saudara tidak menutup hati nurani saudara
akan kebenaran, tapi membuka hati nurani saudara terhadap kebenaran Allah. Ya. Maka hari ini satu pesan penting bagi kita, bertobatlah. Satu pesan terpenting bagi kita hari ini adalah tinggalkan hidup yang lama. Pesan penting bagi kita hari ini adalah jangan biarkan saudara berada dalam murkanya Allah. Datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi. Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Saya akan bacakan dari surat Roma pasal 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dari semua kejadian-kejadian yang kita alami secara pribadi maupun dari kejadian yang dialami oleh orang lain, sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang memberikan kesempatan kepada manusia. Kejadian yang dialami oleh orang-orang termasuk saudara adalah satu kejadian di mana Allah berperan di dalamnya dengan satu tujuan, bahwa Allah ingin menunjukkan kemurahannya, ingin menuntun engkau, menuntun saudara kepada pertobatan. Maka jangan biarkan saudara berada dalam kegelapan. Jangan biarkan saudara berada dalam pikiran yang terus digelapi oleh si iblis. Jangan biarkan saudara berada di dalam hati yang terus-menerus dikendalikan oleh si iblis. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bertobatlah saudara dari hidup yang gelap. Bertobatlah saudara dari hidup yang dikendalikan oleh si iblis. Bertobatlah saudara dari hidup yang dimana pikiran saudara masih dikendalikan oleh si iblis. Bertobatlah. Sama seperti seorang anak yang hilang. Allah terus menerus berada dalam kesabarannya. Sama seperti Bapa sabar terhadap anaknya yang sudah memberontak, tetapi dia menantikan anaknya pulang. Menantikan anaknya meninggalkan hidupnya yang menderita, hidupnya yang berada dalam pemberontakan. Bapa menunggu dengan sabar. Allah pun seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ditunggunya saudara dan saya untuk datang bertobat, meninggalkan hidup yang lama itu, meninggalkan hidup yang penuh dengan dosa, kejahatan, kelaliman, kefasikan, bahkan menggantikan kemuliaan Allah. Kita harus tinggalkan itu, tetapi kita mau datang untuk memuliakan Allah. Yang selama ini kita mungkin memuliakan patung-patung, bahkan pohon-pohon besar yang kita anggap di situ ada satu kuasa, dan kuasa itu bisa diberikan kepada saudara. Tinggalkan itu. Maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Diizinkan Tuhan ada banyak hal yang terjadi, dilihat oleh mata kita, dan lewat kejadian itu kita diajak untuk berpikir, apa maksud semuanya ini? Maksud semuanya itu adalah menuntun manusia kepada pertobatan. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan masih sabar, pulanglah. Kalau Tuhan masih berkemurahan hati, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu. Izinkan Tuhan menarik saudara datang kepadanya. Izinkan Tuhan membuka pintu yang lebar dari hati saudara, supaya saudara mau melihat kepada kebenaran Allah. Pulanglah, karena Allah adalah Allah yang adil. Allah adalah Allah yang mengasihi. Tapi jangan biarkan Allah memurkai saudara. Maukah saudara datang kepada Tuhan? Kiranya firman ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan hari ini. Izinkanlah kami membuka hati, membuka pikiran kami kepada terang Tuhan. Jangan biarkan kami terus berlama-lama di dalam hati yang dikendalikan oleh si iblis, berlama-lama dalam pikiran yang dikendalikan oleh si iblis. Tapi nyatalah kuasa-Mu, kemurahan-Mu. Berbelas kasihanlah Tuhan, supaya hati dan pikiran kami diterangi Tuhan.
Kami mau datang kepada Tuhan, meninggalkan hidup yang lama dan mau datang kepada Tuhan yang mengasihi. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara, firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.